Halo guys, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, ya kita selalu berbicara tentang bursa transfer, baik Inter, baik siapapun. Sekarang kita terbang sedikit ke Inggris guys ya. Kita berbicara tentang Manchester City. Kenapa? Karena Financial Fair Play, tanggal sidang atas dugaan 115 pelanggaran. Dan ini dimajukan rencananya di awal atau di pertengahan September guys, 2024. Jadi ini resikonya sungguh besar ya buat Manchester City. Kenapa? Gini ya. Jadi 2009 hingga 2013 rincian gaji pemain yang tidak lengkap termasuk mantan gelandang Yaya Toure ya untuk 6 musim 2010 sampai 2016. Jadi memang banyak sekali di pelanggaran-pelanggarannya kemungkinan ya Manchester City ini kita lihat nih. Kalau memang terbukti ini Manchester City ini ada kemungkinan bisa kena degradasi. Masih ingat bagaimana kasus Calciopoli-nya Juventus? Ya, mereka degradasi ke seri B. Kita tahu banget ya. Jadi memang ini nggak main-main, jadi memang sekarang walaupun klubnya kaya, tetapi harus seimbang. Karena financial fair play ini bagus sekali ya guys ya. Jadi kesenjangan-kesenjangan itu nggak seenaknya. Zaman-zamannya Chelsea dulu ya, pemilik Rusia mereka, semua dibeli ya. Tapi sekarang sudah ada financial fair play, ini bisa mengontrol. Kita lihat nanti bagaimana, apakah City lolos atau mereka akan kena sanksi. Kita tunggu aja kalau mereka terbukti atau tidak. Ini ide yang menarik adalah gagasan pertukaran antara Arnautovic dengan Gudmundsson. Ya, kita happy dong, benar nggak? Kalau Gudmundsson datang ke Inter ditukar dengan Arnautovic, kalau Bang Opik mau ke sana, ini berita baik buat kita guys. Kenapa? Karena memang kita udah nggak menginginkan Arnautovic, walaupun dia adalah sebagai jimat guys ya, jimat ya, dia ada di Inter selalu memenangkan Scudetto dan bahkan di zaman Mourinho dia memenangkan triple winners walaupun tidak bermain guys. Ini jimat, tapi ya karena usia dan faktor kebugaran ya bahkan dia sekarang memang udah berlatih kemarin bersama Taremi ya. Nah, ini juga bagus ternyata si direkturnya si Genoa juga bilang kalau si Gudmundsson pergi, dia kalau tidak ada pengganti dia tidak akan pergi. Jadi Inter mencoba menawarkan si Arnautovic. Nah, memang Inter pengennya kesepakatan dipinjam dulu. Kenapa? Karena ya selain biayanya, duitnya, yang kedua adalah kalau dia terbukti bersalah di Islandia, nah ini jadi masalah buat Inter gitu loh. Jadi kita tunggu guys, apakah memang Bang Opik mau ke sana, apalagi si Gilardino sangat mengapresiasi si Bang Opik. Jadi kita tunggu, semoga aja ini terjadi pertukaran antara Gudmundsson dengan Arnautovic terjadi ya. Walaupun 2 kali dibantah oleh Opa Marotta, tapi sebenarnya ini adalah bagian dari strategi Inter karena kemarin ditigung oleh Juventus untuk si Xabi. Nah, ini yang dibilang oleh pelatih Inter Milan, kami butuh pemain baru mengingat cedera Buchanan ya. Ini yang dia bilang. Jadi kami tahu bahwa pertahanan mengingat terjadi cedera. Stefan De Vrij cedera, Buchanan cedera. Jadi ya ini menjadi masalah ya guys ya. Jadi makanya Inzaghi meminta pemain belakang. Kita belum tahu siapa yang bakal datang ke Inter itu. Apakah Zeze, apa siapa, belum tahu nih. Bahkan ada lagi nih dari Argentina. Kita bicara nanti ya, si Palacios. Kami telah bekerja keras sejak 13 Juli, kata si Inzaghi. Saya berharap tim fokus, kata Inzaghi. Kami adalah juara Italia. Kami tahu bahwa dalam beberapa musim terakhir, tim yang berusaha mempertahankan gelar selalu gagal. Kami semua membicarakan dengan para pemain dan kami tahu kami harus memiliki fokus yang luar biasa untuk tujuan kami. Tetap menjaga api semangat, tetap rendah hati, membumi, itu yang paling penting ya. Mengenai cedera Arnautovic, Zelensky ya memang yang kemungkinan lama itu De Vrij ya. Nah, kita tunggu aja. Dan dia senang dengan Zelensky, dia pemain dengan kemampuan teknis yang hebat, Taremi yang berpengalaman di level internasional, dan juga Josep Martinez yang selalu mau belajar, bersemangat untuk belajar, dan ini adalah salah satu contoh. Dan memang ya, kemarin di pertandingan Chelsea ya, memang si Somers menunjukkan kualitasnya. Jadi memang belum bisa kayaknya si Josep Martinez untuk menggeser si Ngopimen ya guys ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana perkembangan Inter guys ya. Bintang Italia ini si Bastoni ya guys ya, si Leserman ya.
Inter Milan adalah rumahku dan aku akan bertahan. Kami butuh satu langkah untuk maju di Liga Champion ya. Dia kemarin di wawancara ya dia tidak sungkan bahwa dia sangat betah di Inter. Ini adalah rumah dia, kecintaan dia. Walaupun banyak sekali tim-tim yang meminati dia. PSG, Juventus, Real Madrid, Bayern Munchen, City, bahkan Hotspur. Tapi dia tidak tergerak hatinya. Karena apa yang dia bilang ya? Saat Anda berasal di suatu tempat yang membuat Anda bahagia, tempat di mana semua orang mencintai dan menghargai Anda tidak perlu pergi. Ini benar banget guys ya. Walaupun mungkin duitnya lebih gede di sana, tetapi kecintaan ini yang paling penting. Dan susah nyari kekeluargaan di Inter guys ya. Kita tunggu aja, apalagi kemarin kita dapat kabar gembira, si Lautaro Martinez sudah perpanjang kontrak dan gila-gila men ya. Tapi ini Bastoni adalah salah satu contoh dan dia bilang, satu kelemahan besar musim lalu bagi kami adalah Liga Champion. Mungkin kami terlalu santai dengan kemenangan di leg pertama, kata dia. Tapi kami akan belajar dan terus mengambil rasa lapar, terus memelihara rasa lapar ini supaya kami bisa berbicara banyak di Liga Champion dan mempertahankan Serie A. Itu kata Bastoni. Dan Hakan juga ya tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Inter ya. Saya tidak banyak berbicara, tapi saya harus menyampaikan bahwa saya benar-benar 3 tahun di Inter, semua membantu dan saya juga bangga dengan Lautaro Martinez dan saya doakan dia bisa memenangkan Ballon d'Or, kata si Hakan. Jadi Hakan ini luar biasa guys, walaupun si kemarin Bayern Munchen menginginkan dia, tetapi dia sudah bikin klarifikasi di Instagram dia ya, bahwa dia tidak tertarik dengan tawaran-tawaran dan dia pengen menghabiskan kontraknya dengan Inter. Kita nggak tahu lah, kita lihat nanti apakah dia akan terus bisa atau memperpanjang kontrak lagi di Inter atau bagaimana. Kita tunggu aja, karena ini memang adalah nyawanya Inter, rohnya Inter guys, si Hakan dengan Lautaro Martinez. Kita tunggu aja, semoga dia terus membuktikan diri. Ini dia, Inter Milan mengincar bek muda klub Argentina Independiente ya. Ini si namanya Thomas Palacios ya. Ini juga pemain muda guys, masih muda ya, masih 20 tahunan ya. Ini masih muda banget ya, 21 tahun dan kontraknya bakal habis di Independiente itu di Desember ya. Kalau Inter misalnya bisa mendapatkan dengan harga murah bisa aja, karena ya Jakob Kiwior, Johan Vasquez, Nathan Zeze, Perkovic, dan Garioski itu juga belum jelas ya. Jadi kalau si ini datang ya bagus juga, apalagi usianya muda, sesuai dengan harapannya si Oktri. Tapi kita tunggulah apakah si Palacios ini bisa masuk ke Inter atau tidak. Kita tunggu seperti apa perkembangannya guys. Yang jelas itu yang kita tunggu. Ini yang dibilang oleh legenda West Ham. Berharap Inter kembali hancurkan lawan-lawan di Serie A. Mereka lebih baik dari musim lalu ya. Ini si Di Canio memuji Inter dan Inzaghi sudah 3 musim di Inter. Dan harusnya memang jauh lebih baik. Dan dia percaya dengan apa yang akan dilakukan Inter. Kini dia telah berkembang pesat dengan menggabungkan kekonkretan dan sepak bola proaktif. Selain itu, ia telah meningkatkan pemain dan mendatangkan pemain-pemain penting. Ya, Zelensky, Taremi dalam jajaran pemain kedua berpengalaman masing-masing direkrut dari Porto dan Napoli. Nah, ia juga memuji Jan Bisek. Ia telah meningkat kemampuannya sejak bergabung di Inter, klub sebagai pemain yang relatif tidak dikenal pada musim lalu. Ini luar biasa ya guys ya. Jadi memang Di Canio mereka memiliki kedalaman yang penting dan mengelola komitmen ganda antara Serie A dan Liga Champion. Saya tidak mengatakan bahwa Nerazzurri harus menang pada bulan Februari, tapi menurut saya, tim-tim telah memiliki lebih banyak masalah daripada Inzaghi dari Inter. Dan Inter kata dia. Jadi semoga aja ya, Di Canio doanya semoga Inter memenangkan Serie A dan juga Liga Champion. Bahkan ya ini, mantan legenda AC Milan aja juga begitu. Si Costa Curta ya. Dia menjagokan Inter Milan. Mereka praktis punya 2 starting 11 ya. Memang kalau kita lihat skuad Inter itu udah makin kuat ya, tambahan-tambahan Taremi, Zelensky dan pemain-pemain baru itu hanya penambah. Tapi menurut si Costa Curta memang ya karena mereka adalah tim terkuat. Saya yakin mereka tidak akan bisa menjalani musim yang sama seperti musim lalu, tapi bukan berarti tiba-tiba mereka tim peraih Scudetto tampil buruk di musim berikutnya, enggak. Tapi Milan dan Napoli tidak memulai musim dengan favorit, kata Costa Curta. Jadi dia memfavoritkan Inter yang akan terus memenangkan Scudetto. Semoga aja ya guys, kita tunggu aja bagaimana. Dan Inter juga selain mengincar Gudmundsson, nah ini juga salah satu yang diincar Inter kemarin, Endoye ya.
siapa Dumfries hanya tinggal menunggu ya, gua gitar gua jatuh ya, nggak apa-apa ya, gua nggak usah edit nanti ya. Jadi gini guys, jadi maksudnya kalau si Endoye ini walaupun Inter akan memperpanjang kontrak si Dumfries, tapi Inter tetap dia memudar terhadap si Endoye ini karena pemain bagus bro guys. Ini juga bisa bermain di kiri ya, jadi dia punya kualitas. Jadi kita lihatlah apakah Inter terus akan mendapatkan Endoye atau bagaimana. Kita tunggu aja guys seperti apa. Nah ini dia David Villa ya, ini si Jonathan David ya. Ini pemain Kanada, ini salah satu timnya satu rekan dengan Buchanan. Ini juga musim depan akan habis kontraknya dan Inter sangat berminat nih. Kalau ngereng ini Jonathan David ini mana dapat, wah luar biasa ya. Kita tunggu aja bagaimana gebrakan Inter di sebelum Sabtu kita akan ada pertandingan pertama Serie A yaitu di Jamu Genoa. Semoga aja Inter ya, dan juga kemarin gua baca si Gudmundsson juga sudah tidak dilibatkan oleh timnya. Kenapa? Karena ya gonjang-ganjing isu tentang transfer ini pasti akan mengganggu. Jadi kita lihatlah apakah Gudmundsson, Cisa juga katanya mau dekat ke AC Milan. Tapi kita nggak tahu lah guys. Kita lihat aja lah. Kalau belum ada Here We Go, kita juga belum tahu ya guys ya. Yang jelas adalah tadi malam adalah salah satu ya. Ternyata ini kalau gue ya silakan kalau kalian marah atau apa. Kalau gue sih memang dari dulu udah memprediksi ya bahwa ya mantan pelatih legenda Inter ya si Mourinho yang menangkan Treble Winners, menurut gua udah nggak ada giginya ya. Tadi malam mereka ketemu dengan Lille ya, ini kualifikasi untuk Liga Champion dan tim Mourinho kalah ya. Itu di situ juga ada Dzeko mantan pemain Inter ya, nggak lolos, kalah dari Lille dan Lille yang lolos ke Liga Champion. Artinya memang Mourinho menurut gua ya bukan ya, silakan kalau kalian mau apa ya, bukan banyak yang masih ngebela. Di zamannya gue adalah fans Mourinho. Tapi di zaman sekarang kita nggak bisa lagi dengan cara-cara lama guys. Kita harus berubah gitu loh. Kita harus berubah dan nggak bisa lagi kita fokus dengan apa yang dulu. Nggak bisa. Life must go on ya guys ya. Jadi menurut gue ya wajar lah Mourinho ya akhirnya nggak laku juga di Inggris, di Italia. Akhirnya hanya klub Turki yang menawar dia gitu loh. Jadi ya udahlah. Tapi yang jelas kita doakanlah Mourinho semoga bisa lebih baik ya. Tapi intinya tetap kita akan fokus dengan Inter kita guys. Kita tunggu gebrakan-gebrakan Inzaghi. Apa yang akan terjadi nanti ya. Kita tunggu aja seperti apa permainan-permainan Inzaghi ya. Karena Inter kita ya ini gua akan pasti kalau udah pertandingan resmi Inter gua pasti akan live reaction guys ya. Kita tunggu aja nanti seperti apa pertandingannya. Yang jelas tetap membumi, rendah hati karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bop. Bye-bye.